Indonesia melirik Turki untuk kerjasama pengembangan pesawat tempur canggih generasi 4,5 hingga generasi 5. Setelah kerjasama dengan Korea Selatan sepertinya tidak sesuai yang diharapkan. Turki dengan Turkish Aerospace Industry menawarkan lisensi secara penuh pesawat tempur generasi 5 mereka yang akan di-launching, yaitu Turkish Fighter Experimental atau TFX yang punya nama lain Kaan. Tawaran tersebut dilayangkan kepada Indonesia hingga Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi negara-negara yang tertarik akan jet tempur ini. Hai kawan-kawan sekalian, gimana kabarnya? Piye kabare kumaha damang semuanya? Balik lagi di Mantan Wibu. Kali ini kita bahas tentang Indonesia yang melirik kerjasama dengan Turki terkait pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 menuju generasi 5. Bentar, bukannya Indonesia sudah melakukan kontrak dengan Korea Selatan terkait pesawat tempur generasi terbaru? Yup, emang betul Indonesia dan Korea Selatan hingga saat ini masih tengah menjalankan kerjasama pesawat tempur canggih besutan Korea Selatan yaitu KF-21 Boramae. Terus gimana dong kelanjutan ini kerjasama? Makanya simak ini konten sampai akhir supaya tahu itu kerjasama bakal sampai mana. Karena kerjasama dengan Korea Selatan ini dinilai kurang menguntungkan Indonesia, kemahalan, bahkan ada kasus juga loh. Lalu ditambah dengan minat Indonesia kerjasama dengan Turki di bidang pengembangan pesawat tempur canggih. Indonesia melirik kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi 5 Kaan milik Turki sudah terlihat pada era Presiden Prabowo masih jadi Menteri Pertahanan. Bulan Juni 2023, Pak Prabowo yang masih jadi Menteri Pertahanan menyatakan kita sedang menjajaki kerjasama dengan Turki untuk pengembangan jet tempur generasi kelima. Dengan demikian, Turki sudah menyodorkan tawaran tersebut sudah dari lama tapi belum dipublikasikan secara besar-besaran. Tawaran ini pula dilakukan oleh Turki ke negeri Tanah Suci, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sejauh ini rumornya Arab Saudi sudah ditawari 100 unit jet tempur Kaan dengan biaya yang setara dengan belanja 40 jet tempur Rafale Indonesia atau sekitar 192 triliun rupiah ya. Terkait dengan rumor tersebut, baik Riyadh maupun Ankara sama-sama menyangkalnya. Ya mungkin ini rahasia negara kali ya yang gak sembarangan dikonfirmasi atau dipublikasi. Lagian kan Arab itu kan langganannya alutsista Barat. Takut kesinggung juga Barat kali ya karena Arab yang jadi langganannya diembat sama Turki. Peluang Indonesia untuk mendapatkan tawaran Turki yaitu lisensi jet tempur Kaan mendapat sinyal positif setelah kedatangan Presiden Turki yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan sebeserta ibu negara datang ke Indonesia kemarin. Dalam kunjungan tersebut seolah telah jadi lanjutan dari rencana Pak Prabowo sewaktu masih jadi Menteri Pertahanan. Turki dan Indonesia sepakat mempererat kerjasama di berbagai bidang terutama bidang pertahanan. Pada momen tersebut Indonesia pun sekalian mengakuisisi 60 unit drone tempur Bayraktar TB3 dan 9 unit drone pengintar Bayraktar Akinci. Indonesia juga mendapatkan alih teknologi baik memproduksi, memelihara, merakit jenis drone Bayraktar TB3 dan Bayraktar Akinci melalui perusahaan patungan antara Republik Krop Indonesia dengan Bayraktar Makina Turki. Ditambah perusahaan asal Turki Roketsan akan memimpin transfer teknologi di bidang sistem rudal termasuk lisensi kekayaan intelektual, keahlian produksi, dan pelatihan teknis. Tentu ini menjadi sinyal baik bagi PT Dirgantara Indonesia untuk membuka peluang mendapatkan lisensi jet tempur Kaan dari Turki. Jika dilihat sepertinya Turki benar-benar royal ke Indonesia kali ya. Beli alutsista juga sampai dikasih ke alih teknologinya semua. Ya wajar toh Indonesia kesemsem kerjasama dengan Turki untuk pengembangan jet tempur Kaan. Toh mengingat Indonesia kurang mendapatkan pengalaman yang enak juga dalam kerjasama mengembangkan jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dan Korea Selatan terikat kerjasama senilai 8,1 triliun won atau sekitar 97,2 triliun rupiah. Indonesia harus berkontribusi 20% dari nilai pengembangan atau sekitar 19,2 triliun rupiah atau sekitar ya 1,6 triliun won ya kalau misalnya dikonversikan ke won, dan sisanya ditanggung oleh Korea. Lalu apa yang didapat oleh Indonesia dalam kerjasama ini? Ya sebenarnya ya lumayan banyak juga, antara lain alih teknologi produksi. Kisarannya Indonesia akan mendapatkan 20% dari seluruh teknologi inti yang terinstal di KF-21 Boramae.
2. Keterlibatan PT Dirgantara Indonesia sebanyak 20% alias SDM dan tenaga ahli yang diperkerjakan 20%-nya dari Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dan dilibatkan dalam proyek ini. 3. Kepemilikan 48 unit jet tempur KF-21 Boramae setelah masa produksi massal dimulai. 4. Hak pengembangan dan produksi. Karena dapat transfer teknologi, Indonesia boleh dong untuk mengembangkan dan produksi di dalam negeri. Tapi sayangnya ya, dalam perjalanannya ini tidak sesuai apa yang diharapkan karena Korean Aerospace Industry sebagai pelaksana pengembangan ini bisa dibilang pelit lah terhadap transfer teknologi yang diharapkan oleh Indonesia. Misalnya ya, dari 19 teknologi inti yang diterapkan di jet tempur ini, hanya 2 saja yang diperbolehkan untuk didapatkan oleh PT Dirgantara Indonesia. Itu juga dipilihin sama Korea Selatan. Sedangkan targetnya minimal ya Indonesia dapat 4 teknologi inti sesuai yang diminta oleh pihak Indonesia. Hal ini terjadi karena Korean Space Industry menjadikan Lockheed Martin Amerika sebagai mitra utama mereka juga dalam pengembangan jet tempur ini. Sehingga sepertinya teknologi-teknologi sensitif khas barat menjadi faktor ditenggarai harus ada izin juga dari Amerika Serikat untuk dialih teknologikan ke negara lain. Ya mungkin Korea Selatan jadi pelit karena mereka takut kalau teknologi inti khas barat mereka yang terinstal di KF-21 Boramae itu jatuh ke Indonesia. Sedangkan Indonesia kan ya politiknya itu bebas aktif, punya hubungan baik juga ke Rusia dan Cina juga. Mereka mungkin juga takut mentransferkan teknologinya ini ke lawan-lawan politiknya Amerika dan juga Barat. Selain itu ya, para tenaga ahli Indonesia yang terlibat di proyek ini pun ternyata harus melalui seleksi yang ketat oleh pihak Korean Space Industry. Indonesia tidak bisa mengirimkan tenaga ahli terpilih khusus untuk bergabung ke proyek mereka. Sedangkan semuanya harus ditentukan sama pihak Korea Selatan. Ya mungkin divisinya yang ditempatkannya pun ya sesuai kehendak mereka lah. Bisa jadi bukan di divisi teknologi intinya. Ditambah ya, pada awal tahun 2024 kemarin, 2 insinyur Indonesia yang bekerja dalam proyek pengembangan ini ya di Korea Selatan itu dituduh mencoba mencuri data teknologi penting terkait pesawat tersebut. Setelah dilakukan investigasi oleh kedua belah pihak, ternyata tidak ditemukan data-data penting yang berusaha diselundupkan. Flash disk USB yang dijadikan barang bukti hanya berisi data-data umum mengenai pesawat. Tapi meski sudah terbukti demikian, pihak Korea masih belum menutup kasus ini dan terus melakukan penyelidikan alias direbitin sendirilah kayak gitu. Gak tahu ini apa karena instruksi dari Amerika yang parno teknologinya ada yang bocor gitu ya, gak tahu ya. Sampai bulan Februari kemarin, rombongan dari anggota DPR Komisi 1 pun datang ke Korea Selatan untuk mendesak pihak Korea agar kasus ini segera diselesaikan dengan adil. Waduh ya, sampai ngejelmet kayak gini. Kalau pendapat kawan-kawan sekalian kayak gimana? Mau lanjut apa enggak nih proyek KF-21 yang kelihatannya udah nggak nyaman gitu? Oke, tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa buat subscribe sama like-nya ya kan. Makanya tidak heran jika pemerintah Indonesia minta penyelesaian kembali jumlah anggaran patungan pengembangan jet tempur ini. Yang asalnya Indonesia harus bayar 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won saja. Hal itu pun disetujui oleh Korea Selatan dengan persyaratan-persyaratan yang mengurangi hak Indonesia di proyek tersebut. Makanya berkaca dengan pembelian drone Bayraktar TB3 dan Bayraktar Akinci yang mendapatkan berbagai plusnya dari alih teknologi hingga penempatan perusahaan produksi pemeliharaannya pun di Indonesia loh. Wajar bila pemerintah kita pun melirik untuk ikut ke proyek pengembangan jet tempur generasi 5KA dari Turkish Aerospace Industry. Meskipun hal ini belum tentu dikonfirmasi resmi dari pemerintah kita, tapi setidaknya ini bisa jadi alternatif solusi bagi kita yang butuh memajukan industri dan alutsista jet tempur serta yang baru mendapatkan pengalaman kurang mengenakan dari kerjasama dengan Korea Selatan. Ya tapi bisa jadi kontroversi juga gitu. Kalau misalnya kita langsung kerjasama dengan Turki sedangkan kerjasama dengan Korea Selatan ya belum selesai. Bisa ngamuk lah Korea Selatan. Oke, sekian dulu kontennya. Semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum. Stay tune terus di Mantan Wibu.